Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, yang bahwasanya hari ini kita pertemuan untuk melaksanakan permainan olahraga bola besar. Di mana olahraga bola besar yang kita ambil pada pertemuan kali ini adalah materinya masalah sepak bola. Nah, sebagaimana kita ketahui yang bahwasanya sepak bola itu ya, dia mempunyai pengertian. Setiap olahraga mempunyai pengertian. Pengertiannya kalau permainan sepak bola itu suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu, di mana setiap regu terdiri atas 11 orang pemain dan berusaha dengan tujuan untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin ke gawang lawan dan berusaha untuk mempertahankan gawangnya agar tidak kecolongan atau kebobolan gol. Nah, ini pengertian daripada permainan sepak bola. Oh Pak, boleh ditambahkan? Silahkan. Umpama dipimpin oleh seorang wasit dan 2 orang lesben, silahkan. Yang penting kuncinya dilakukan secara 2 tim. Nah, ini pengertian daripada sepak bola. Nah, kemudian kita masuk ke masalah lapangan. Ya, walaupun di SMP ini udah pasti dia diajarkan, tapi kita untuk mengingat nggak ada salahnya yang bahwasanya lapangan sepak bola itu berbentuk 4 persegi, ya, dimana panjang daripada lapangan sepak bola itu tidak boleh kurang dari 100 meter dan tidak boleh kurang dari 90 meter dan tidak boleh lebih dari 110 meter. Itu untuk pemain nasional. Beda dengan pemain internasional, ya. Karena apa? Permainan internasional lapangannya minimal dia panjangnya harus 100 meter sampai 110 meter dengan lebar 64 dan tidak boleh lebih dari 75 meter. Itu internasional. Nah, jadi Pak, kenapa harus beda? Itulah, orang kita kan kecil-kecil, ya. Kalau dibandingkan dengan internasional orang barat, kita jauh beda postur tubuh. Karena bagaimanapun olahraga, postur tubuh sangat mempengaruhi. Tapi ini tergantung daripada kemampuan masing-masing individu. Maradona nggak gitu gede, cuma besar, nggak gitu tinggi, gendut, tapi dia lincah, cerdik, sehingga dia bisa membobol bola ke gawang lawan lebih daripada pemain yang lain. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian bola dalam hal ini yang pasti berbentuk bulat, boleh terbuat daripada kulit atau bahan sejenisnya. Dengan keliling bola tidak boleh lebih dari 68 cm. Maaf, tidak boleh kurang dari 68 cm dan tidak boleh lebih dari 70 cm. Kemudian berat daripada bola itu tidak boleh lebih dari 450 gram dan tidak boleh kurang daripada 410 gram. Nah, ini secara teori. Nah, sekarang kita masuk daripada teknik permainan sepak bola. Teknik permainan sepak bola, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke masalah ketiga, yaitu teknik permainan sepak bola. Di mana teknik permainan sepak bola ini terdiri atas 2. Yang pertama yaitu teknik tanpa menggunakan bola, yaitu teknik badan. Disitulah teknik yang diakui oleh dunia, yang bahwasanya Maradona yang Bapak sebutkan tadi, yang begitu manusianya badannya gembul atau gemuk, tapi dia lincah. Karena apa? Terbiasa melakukan latihan. Maka daripada itu setiap kegiatan olahraga apapun ceritanya harus dilakukan dengan latihan yang rutin. Nah, ini masalah teknik tanpa bola. Di situ dia mengatur langkah, lompat, ya, lari, berhenti, mundur, maju dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik kedua, yaitu teknik dengan menggunakan bola. Teknik dengan menggunakan bola dapat dilakukan dengan yang pertama
menendang bola. Nah, dalam hal ini Bapak akan melakukan praktek langsung bagaimana cara menendang bola. Tapi sebelum daripada itu kita lanjutkan yang bahwasanya menendang bola ini dapat dilakukan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kura-kura kaki atau kaki tengah. Nah, di dari ketiga fungsi kaki ini dia berbeda-beda. Kaki bagian dalam dan kaki bagian luar ini untuk mengopor bola dengan jarak dekat. Tetapi kalau dengan menggunakan punggung kaki atau yang disebut dengan kura-kura kaki, itu kita menggunakan oporan bola jarak jauh. Nah, untuk itu mari kita praktekkan bagaimana cara mengopor bola jarak dekat dan jarak jauh. Nah, anak-anak sekalian, tolong perhatikan bagaimana cara mengopor bola jarak dekat dengan menggunakan kaki bagian dalam. Ya, ini namanya kaki bagian dalam. Itu bisa dilakukan hanya dengan jarak dekat. Kalau jarak jauh sudah terkejar oleh pihak lawan. Maka kalau jika mengopor bola dengan jarak jauh bukan dengan menggunakan kaki dalam atau luar, tapi dengan menggunakan kura-kura kaki atau kaki tengah. Nanti kita laksanakan. Nah, ini masih. Nah, ini kaki keluar. Sama. Dia hanya dilakukan dari jarak dekat. Nah, sekarang kita menggunakan tendangan dengan jarak jauh. Bagaimana kita bola itu bisa menyusur ke tanah? Kita menggunakan punggung kaki atau kura-kura kaki. Itu badan harus condong ke depan, ya. Tapi dia pelaksanaannya maksimal sehingga bola tadi jalan dengan kencang dan cepat. Ini salah satu contoh, ya. Dia melusur, ya, dia melusur. Nah, kalau bagaimana dengan cara mengopor bola jarak jauh yang melambung, ya? Kalau kita mengopor bola dengan jarak jauh bola supaya melambung, itu badan kita harus condong ke belakang. Contoh, kalau bola posisi kaki harus di samping daripada bola, dia pasti melambung. Udah, itu masalah menendang bola. Sekarang yang kedua kita masuk masalah menahan bola. Sama pelaksanaannya, dilakukan dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, juga oleh punggung kaki atau yang disebut dengan kura-kura kaki. Menahan. Kalau menendangnya sama, bebas. Menahannya yang pasti dengan punggung boleh, kaki dalam boleh, kaki luar boleh. Ya, inilah pelaksanaan daripada menahan dengan punggung kaki boleh. Nah, itu masalah menahan bola. Nah, sekarang kita masuk masalah mendribling yang ketiga, ya. Mendribling bola juga dilakukan oleh kaki bagian dalam, luar, dan kura-kura kaki. Pak, yang mana yang bagus? Yang terbiasa kita gunakan, yang terlatih. Jadi dalam permainan sepak bola tidak boleh dia harus dilakukan dengan cara ini, nggak boleh. Yang manakala kita biasa kita lakukan, itulah yang kita buat. Ya, salah satu umpamanya dribbling bola. Dribbling bola kalau kita untuk menghemat dan mempercantik permainan, jangan terlalu banyak bola di kaki. 3-4 bola opor ke kawan, sehingga nampak kerja tim itu tersebut nampak. Tapi kalau kita menguasai bola, begitu kita lelah baru kita opor, kawan mau ngopor kita pun kita udah nggak mampu untuk mengambil bola tersebut. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai, itulah gunanya kita latihan secara rutin. Ini mendribling bola boleh dilakukan dengan kaki dalam, luar, dan kura-kura kaki. Boleh kanan kiri. Nah, inilah
Udah cukup kira. Inilah pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dalam materi yang berbeda. Nanti tanya jawabnya kita lakukan pada minggu depan. Mungkin hanya ini pertemuan yang dapat Bapak laksanakan pada hari ini. Semoga kalian dapat mempelajari dan memahami lebih lanjut di rumah, sehingga kalian dapat mengembangkan olahraga di Indonesia khususnya dan di madrasah aliyah pada umumnya. Demikian yang Bapak dapat sampaikan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.